Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eka Pramesti dari Program Studi Sistem Informasi Geografis dengan NIM 235159113 SV22642. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ArcGIS Pro Customization untuk memenuhi tugas acara 2 praktikum pemrograman geospasial desktop. Nah, video ini nantinya akan berisi demonstrasi dan source code hasil dari tugas 1 sampai dengan tugas 9. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ArcGIS Pro Customization. Nah, menurut Adiputra et al. Tahun 2023 di dalam jurnalnya yang berjudul Kustomisasi Tata Letak Peta dan Laporan di ArcGIS Pro mengemukakan bahwa kustomisasi perangkat lunak spasial yaitu mengubah atau menyesuaikan fungsi, tampilan, ataupun alur kerja perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuannya untuk kebutuhan spesifik yang meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan pengalaman bagi pengguna itu sendiri. Lalu, kustomisasi ArcGIS Pro dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama adalah scripting dengan Python. Nah, menurut Setiawan et al. Tahun 2023 dalam jurnalnya yang berjudul Integrasi ArcGIS Pro dengan Python untuk meningkatkan efisiensi alur kerja GIS, pengguna dapat menulis skrip untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Contohnya untuk memperluas fungsionalitas ArcGIS Pro ataupun membuat alat custom. Berikutnya adalah pengembangan add-in. Add-in adalah software tambahan yang dapat dibangun dan diintegrasikan ke dalam ArcGIS Pro untuk menambahkan fungsionalitas baru ataupun memodifikasi yang sudah ada. Nah, berikutnya adalah project template. Membuat project template yang dapat digunakan kembali untuk memulai proyek baru dengan pengaturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Terus yang keempat adalah pengaturan pengguna. Nah, opsi pengaturan pengguna ini untuk menyesuaikan interface dan alat-alat serta preferensi lainnya. Berikutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan kustomisasi ArcGIS Pro dan ArcGIS Desktop. Dan ini adalah tampilan dari kustomisasi ketika di ArcGIS Pro dan kustomisasi di ArcGIS Desktop. Di sebelah kiri adalah ArcGIS Pro dan di sebelah kanan adalah ArcGIS Desktop. Berikutnya, ini juga ada fitur pembeda dari ArcGIS Pro dan ArcGIS Desktop. Interface pada ArcGIS Pro itu menggunakan ribbon interface, yang artinya tata letak untuk menampilkan perintah dan alat dikelompokkan secara logis ke dalam tab dan grup. Sedangkan untuk ArcGIS Desktop itu interface-nya berupa toolbar dan menu. Berikutnya, opsi kustomisasi bawaan. Pada ArcGIS Pro itu banyak, sedangkan untuk ArcGIS Desktop itu terbatas. Lalu scripting untuk ArcGIS Pro itu menggunakan Python dan .NET, sedangkan untuk ArcGIS Desktop itu memakai ArcObject SDK. Lalu untuk jenis add-in pada ArcGIS Pro itu memakai add-in.NET dan add-in Python. Sedangkan untuk ArcGIS Desktop itu memakai add-in pada ArcObject dan add-in Python. Nah, ArcGIS Pro itu menawarkan lebih banyak pilihan kustomisasi dibandingkan dengan ArcGIS Desktop, dengan antarmuka atau interface yang lebih modern dan fleksibel. Kemudian pilihan kustomisasi pada ArcGIS Desktop itu lebih terbatas, namun tetap bisa memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya jenis kustomisasi pada ArcGIS Pro. Nah, menurut Wulandari et al. Tahun 2022 dalam jurnalnya yang berjudul Kustomisasi Antarmuka ArcGIS Pro untuk mendukung alur kerja pengguna mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis kustomisasi yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis kustomisasi yang umum dilakukan di ArcGIS Pro. Yang pertama adalah scripting dengan Python. Jadi, pengguna dapat menulis skrip Python untuk melakukan berbagai tugas, pemrosesan data, analisis spasial, ataupun pembuatan alat-alat custom. Yang berikutnya adalah pengembangan add-in.
Menurut Arifin et al. Pada tahun 2023 di dalam jurnalnya yang berjudul Pengembangan Add-in ArcGIS Pro untuk membantu pengambilan keputusan dan manajemen bencana, mengemukakan bahwa add-in digunakan untuk menambahkan fungsionalitas baru ataupun memodifikasi alat yang sudah ada. Nah, add-in itu dapat mencakup perangkat lunak tambahan, alat-alat khusus, ataupun panel tambahan untuk memfasilitasi tugas-tugas tertentu. Contohnya apa aja? Yang pertama ada First Add-in, lalu ada Identification Tool, ada Updating Data Attribute, Construction Tool, Map Layout, Runway Processing Tool, dan Layer Symbology. Berikutnya adalah pemilihan dan konfigurasi alat. Nah, ArcGIS Pro itu memungkinkan pengguna untuk menyusun set alat yang paling sering digunakan dalam sebuah proyek. Contohnya adalah First Configuration. Lalu ada kustomisasi default. Nah, ArcGIS Pro itu menyediakan berbagai pilihan kustomisasi default yang memungkinkan pengguna untuk mengubah tema, warna, simbologi, dan gaya visual lainnya sesuai dengan preferensi pribadi ataupun kebutuhan proyek. Contohnya, manajemen add-in yaitu Load First Add-in. Nah, berikutnya saya juga akan menjelaskan mengenai ArcGIS Pro SDK for .NET. Nah, menurut Cahyono et al. Tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul Membangun Add-in ArcGIS Pro untuk mengotomatisasi pengolahan data spasial, mengemukakan bahwa ArcGIS Pro SDK for .NET adalah software development kit yang memungkinkan pengembang untuk membangun add-in dan melakukan kustomisasi pada ArcGIS Pro. Lalu SDK ini tuh memanfaatkan fitur-fitur modern .NET untuk membuat add-in dengan menggunakan Application Programming Interface terbaru dari ArcGIS Pro. Dan ini adalah gambaran dari Visual Studio ketika sudah diinstal ArcGIS Pro SDK-nya. Berikutnya, pemanfaatan ArcGIS Pro SDK for .NET dalam penyusunan add-in. Nah, yang pertama adalah membangun add-in untuk menambahkan fungsionalitas baru yang tidak tersedia di ArcGIS Pro secara default, lalu mengotomatiskan tugas yang berulang dan kompleks, dan yang terakhir adalah menyesuaikan antarmuka atau interface dan alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Dan itu tadi adalah manfaat secara umumnya, sedangkan yang sekarang adalah manfaat ArcGIS Pro SDK for .NET dalam menyusun add-in. Apa aja tuh? Yang pertama adalah akses ke API atau Application Programming Interface ArcGIS Pro itu mudah. Yang kedua adalah platform .NET yang modern. Yang ketiga, integrasi dengan Visual Studio secara otomatis. Kemudian, kemampuan untuk memperluas fungsionalitas ArcGIS Pro dan peningkatan efisiensi. Nah, berikutnya ini saya akan mendemonstrasikan project 1-9 yang saya buat beserta dengan source code-nya. Yang pertama, saya akan membuka terlebih dahulu script di Visual Studio-nya untuk project yang pertama. Dan ini adalah script-nya. Lalu untuk memulai langkah pertamanya yaitu dengan klik Start pada script di Visual Studio. Nah, ini nantinya dia akan membuka ArcGIS Pro Initializing secara otomatis. Dan ini adalah tampilan dari ArcGIS Pro ketika memulai start dari Visual Studio. Lalu dipilih project yang akan dibuka. Jadi add-in di tugas yang pertama ini adalah yang namanya button 1 di grup 1. Cara penggunaannya bagaimana? Jadi tinggal diklik buttonnya. Nah, lalu ini ada project info, jadi dia penyimpanan itu di drive E dengan di folder 1 praktikum PGD, lalu di folder acara 2, dan di folder acara 2 underscore text 1 ini. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai source code di teks yang pertama. Nah, di teks yang pertama ini, di button 1, itu ada using ini ada using ArcGIS Core Sim, lalu sampai using system trading test. Jadi, fungsi dari banyaknya using ini tuh untuk mengimpor semua namespace yang diperlukan untuk mengakses kelas-kelas yang diperlukan dalam pembuatan add-in. Ini saya stop troubleshooting dulu. Lalu di sini ada namespace-nya. Ini tuh digunakan untuk pengambilan proyek. Jadi ada jalur yang ditampilkan dalam sebuah dialog menggunakan
message box yang lain di bawahnya. Nah, kesimpulannya, jika tombol button 1 diklik tadi dalam ArcGIS Pro akan muncul sebuah dialog yang menampilkan jalur proyek. Lalu ini juga ada script untuk config.daml. Jadi file config.daml dalam proyek Visual Studio dengan ekstensi add-in ArcGIS Pro adalah file yang digunakan untuk mengonfigurasi add-in yang telah dibuat. Nah, dalam konteks proyek ArcGIS Pro SDK, config.daml digunakan untuk mendefinisikan menu, terus ada grup, tab, tombol, dan perintah lainnya yang akan ditampilkan dalam antarmuka pengguna ArcGIS Pro setelah add-in yang dibuat tadi diinstal, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan mendemonstrasikan hasil tugas yang kedua. Nah, pada tugas yang kedua ini, itu adalah configuration untuk mengubah splash screen dari ArcGIS Pro. Ini saya juga akan klik start. Nah, ini adalah splash screen, nantinya akan muncul tampilan dari ArcGIS Pro. Ditunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan setelah diklik start pada Visual Studio akan muncul splash screen di ArcGIS Pro. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai source code untuk tugas yang kedua. Di sini ada kelas user control, itu adalah elemen utama yang mendefinisikan tata letak halaman about. Halaman about itu yang ini. Lalu di dalam user control resource itu mendefinisikan sumber daya yang akan digunakan dalam halaman about. Dalam hal ini, sumber daya yang ditampilkan adalah design only resource dictionary yang merujuk ke tema default ArcGIS Pro. Lalu di dalam grid ini terdapat tata letak untuk konten halaman about, mulai dari tipe hurufnya, lalu ukuran hurufnya, dan warna pada background-nya, seperti itu. Nah, di teks kedua ini juga ada config.daml, yaitu untuk mengonfigurasi add-in yang telah dibuat. Nah, dengan demikian, fungsi dari about page.xaml ini tuh untuk mengatur tata letak dan konten halaman about dalam aplikasi yang menggunakan platform ArcGIS Pro, seperti itu. Lalu di stop debugging. Berikutnya untuk teks yang ketiga. Nah, teks yang ketiga ini adalah add-in pada ArcGIS Pro berupa identification tool untuk menampilkan jumlah features yang ada pada area yang dipilih. Caranya sama dengan klik start, tapi di sini saya langsung menampilkan di project acara 2 di sini. Karena apabila nanti saya klik start itu akan lama dan menghabiskan waktu. Nah, di tugas yang ketiga ini, tombol add-in-nya itu berupa identify features yang warna merah ini. Nah, cara penggunanya bagaimana? Dengan cara diklik button-nya, kemudian tinggal di areanya tinggal dipilih. Nah, lalu dia akan muncul info ada 0 records atau data titik ibu kota, jadi tidak terrecord. Kemudian ada 16 data terrecord untuk data ekspor koordinat peta wisata, dan ada 13 record untuk ekspor bentuk lahan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai source code-nya. Nah, di source code untuk tugas yang ketiga ini adalah map tool yang bertujuan untuk mengidentifikasi fitur-fitur dalam peta yang berpotongan dengan suatu geometri yang digambar oleh pengguna. Seperti itu. Dan di sini ada using nih juga untuk mengimpor kelas yang akan digunakan di ArcGIS Pro. Kemudian ada konstruktor. Berikutnya ada metode yang dipanggil ketika alat peta itu diaktifkan. Berikutnya ada metode One Sketch Complete Icing, yaitu untuk menyelesaikan menggambar suatu geometri.
Nah, di teks yang ketiga ini juga ada config.daml digunakan untuk mengonfigurasi add-in yang telah dibuat. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan di teks yang keempat, yaitu add-in pada ArcGIS Pro berupa updating data atribut. Nah, namanya untuk di tugas yang keempat itu adalah namanya yaitu Edit with Inspector. Di sini saya langsung buka projectnya. Nah, untuk update attribute with Inspector itu terdiri dari dua kolom, yaitu ada enter attribute untuk nama yang akan diupdate dan value-nya atau nilainya. Nah, caranya bagaimana cara penggunaannya? Yaitu dibuka dulu atribut tabelnya. Jadi caranya adalah dengan memasukkan nama, lalu value yang akan diganti, dengan cara di sini diklik dulu untuk garisnya. Nah, di sini saya akan mengganti Pantai Baron ini menjadi namanya menjadi Pantai Nguyahan. Lalu update values. Nah, dia akan terupdate seperti ini. Lalu di Pantai Baron ini dia akan berganti nama menjadi Pantai Nguyahan. Diklik OK. Nah, update operation complete. Nah, di sini dia berganti nama menjadi Pantai Nguyahan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai source code di tugas yang keempat. Di sini terdapat modul 1, terus ada mode value to set edit box, ada update values button, ada config.daml, dan attribute name to use edit box. Nah, modul 1 ini ditujukan untuk mengizinkan pengguna agar melakukan edit pada atribut suatu fitur dalam peta menggunakan inspektor. Berikutnya ada mode value to set edit box. Nah, kelas ini tuh mewakili edit box yang akan digunakan dalam interface pengguna untuk memasukkan nilai yang akan digunakan. Nah, untuk memodifikasi atribut suatu fitur dalam peta penggunaan inspektor. Nah, baris awal ini berisi namespace yang akan diimpor. Lalu ada konstruktor di modul 1 current.modeValue to set edit box, dan ada property text di sini. Nah, dengan demikian dari kelas modeValue to set edit box itu adalah digunakan untuk memasukkan nilai yang akan digunakan agar memodifikasi atribut suatu fitur dalam peta. Berikutnya ada update values button. Nah, kelas ini ditujukan untuk memicu tombol agar memperbarui nilai-nilai atribut pada fitur yang dipilih dalam peta menggunakan inspektor. Nah, berikutnya ada attribute name to use edit box. Dan ini tuh mewakili edit box yang akan digunakan dalam interface pengguna untuk memasukkan nama atribut yang akan digunakan. Lalu di sini juga ada config.daml. Fungsinya sama dengan proyek yang sebelumnya, yaitu untuk mengonfigurasi add-in yang telah dibuat. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan pada tugas kelima atau teks 5, yaitu customization pada ArcGIS Pro untuk manajemen add-in. Nah, kelas ini diwakili sebuah tombol button yang akan menampilkan pesan dialog ketika diklik. Nah, di project yang kelima ini saya membuat dua tombol button untuk loading test, yaitu add-in 1 button dan add-in 2 button. Nah, apabila button 1 diklik, maka akan muncul pesan dialog add-in once button here. Dan apabila di button yang kedua diklik, akan muncul pesan dialog add-in 2 button here. Di sini saya juga akan menjelaskan script di load first add-in dan load second add-in. Pada script di button 1 ini terdapat baris-baris awal yang berisi daftar namespace yang diimpor. Berikutnya ada namespace dan kelas. Kelas button 1 didefinisikan dalam namespace load first add-in. Dan ini tuh adalah turunan dari kelas button yang disediakan oleh ArcGIS Pro SDK. Lalu di line yang ini terdapat message box yang berisi add-in once button here. Jadi apabila nanti button itu diklik, maka keluar info dan di dalamnya terdapat pesan add-in once button here. Begitu juga pada di second add-in atau button kedua, namanya di sini berubah menjadi add-in to button here. Di dalam first add-in dan second
second add-in juga terdapat file config.daml, yaitu untuk mengkonfigurasikan add-in yang telah dibuat. Nah, berikutnya ini ada teks yang keenam, yaitu add-in group pada ArcGIS Pro yang berisi button untuk melakukan buffer dan membuat future class. Pada teks yang keenam ini, saya sudah membuka project-nya, dibuka pada bagian add-in, lalu terdapat run GP. GP ini adalah geoprocessing, jadi run geoprocessing dan Python. Di sini saya akan memulai start. Nah, pada ArcGIS Pro ini untuk membuka teks 6 itu di data future test. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu skripnya. Jadi ada dua skrip, yaitu run GP dan run Python. Di semua ini sudah tidak ada error, sudah no issues found. Di run GP itu juga ada import. Di sini ada using, yaitu namespace yang diimport. Lalu ada metode one click juga. Nah, jadi dari run GP ini terdapat blok try catch untuk menangani kemungkinan terjadi exception apabila menjalankan geoprocessing itu ada errornya. Jadi akan muncul pesan, jika nanti buttonnya diklik error, itu akan muncul pesan. Begitu juga apabila berhasil, juga akan muncul pesan. Nah, dengan demikian, kelas dari run GP ini adalah contoh dari tombol dalam proyek add-in ArcGIS Pro yang menjalankan geoprocessing tool pada layer fitur yang dipilih dalam peta pada saat tombol tersebut diklik. Dan untuk run Python ini, atau tombol untuk menjalankan script Python saat diklik. Di sini sudah tidak ada error. Nah, setiap dari run Python dan run GP itu terdapat using yang merupakan namespace yang diimpor di tombol add-in. Lalu, saya akan mencoba untuk membuat run GP toolnya diklik. Dan di sini saya klik. Nah, GP message. Ini untuk pembuatan dari layernya itu sukses, berarti berhasil. Dan dia di sini muncul yang terbaru. Nah, di run Python ini apabila diklik akan muncul. Nah, di saya ini untuk tool Python-nya itu belum bisa muncul, padahal script-nya itu sudah benar dan tidak ada error. Kemungkinan itu karena penyimpanan saya ArcGIS Pro itu di D, sedangkan untuk penyimpanan dari fitur test untuk run Python dan lain-lainnya itu ada di C. Nah, jadi apabila nanti berhasil, di sini itu akan muncul pop-up, dan di sini akan muncul pop-up dengan pesan exception caught while trying to run Python tool. Nah, jadi di saya error karena kemungkinan penyimpanan saya yang tidak sama. Nah, pada teks 7 ini adalah add-in group pada ArcGIS Pro yang dapat digunakan untuk mengubah simbologi dari sebuah point future layer. Di sini ada dua tombol, apply single symbol dan apply graduated color. Yang pertama dengan cara dipilih layernya terlebih dahulu, lalu klik buttonnya. Maka tanda dari lingkaran hijau tadi berubah menjadi simbol seperti ini. Nah, pada apply graduated color dia diklik layernya dulu, lalu diklik buttonnya, maka dia akan muncul simbol warna simbol lingkaran ini dan bisa diubah warnanya seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan source kodenya. Untuk source kode di sini ada single symbol, modul 1, config, dan graduated color. Di sini ada modul yang pertama ini, dia itu bertanggung jawab untuk menerapkan simbologi pada layar dalam peta. Yang tadi warna lingkaran hijau berubah menjadi simbol warna merah. Berikutnya ada single symbol, yaitu berfungsi untuk menerapkan simbologi pada layar dalam peta. Berikutnya ada graduated color. Tadi yang lingkaran berwarna putih bisa diubah menjadi warna merah. Nah, di sini ada file config.daml, itu juga untuk ekstensi add-in untuk mengonfigurasi add-in yang telah dibuat. Nah, berikutnya untuk teks 8 ini adalah construction tool. Jadi construction tool ini untuk membuat polygon.
Caranya diklik Start. Nah, pada script yang teks 8 ini juga terdapat using yang digunakan untuk namespace yang diimpor. Lalu dipilih project yang akan dibuka. Nah, pada button yang ke-8 ini terdapat di bagian Edit, lalu Create. Nah, dan di sini ada Create Buffer Polygon. Ini saya klik dulu tabelnya. Apabila nanti di sini akan dibuat sebuah bangun, maka dia bangunnya juga membentuk buffer. Jadi di sini tadi ukurannya segini, kan tetapi ketika diklik 2 kali, dia akan membesar. Jadi seperti ini, karena di sini tertera keterangan create buffer polygon. Jadi poligonnya ketika dibuat juga akan mengalami buffer distance. Ini segitiga kecil, dia akan membesar seperti ini. Nah, berikutnya di teks 9 atau teks yang terakhir ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada script yang ke-8 di sini. Jadi script ini itu untuk proyek add-in ArcGIS Pro yang digunakan untuk membuat alat konstruksi khusus yang memungkinkan pengguna untuk membuat buffer dari poligon yang digambar pada peta. Di sini juga ada using yang digunakan untuk import namespace. Juga ada config.daml yang digunakan untuk mengonfigurasikan add-in yang telah dibuat. Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk teks yang 9, yaitu map layout secara otomatis. Di project yang tadi, pada pilihan add-in, diklik button pada build new layout. Nah, di sini dia akan muncul secara otomatis layout yang sedang dibuat pada project. Di sini saya akan menjelaskan script dari teks 9. Juga terdapat config di AML yang berarti untuk mengonfigurasikan add-in yang dibuat. Lalu di sini juga ada using, jadi untuk mengimpor daftar dari namespace. Berikutnya di sini tuh ada script untuk pembuatan tata letak, pembuatan peta, terus ada pembuatan judul dan anak panah utara, ada pembuatan legenda, dan ada pemutaran tata letak. Di sini juga aturan untuk ukuran bingkainya, di scroll. Nah, lalu di sini juga muncul pembuatan legenda. Lalu yang terakhir itu ada untuk pemutaran tata letak. Jadi, tata letak yang baru dibuat akan ditampilkan dalam jendela interface-nya. Akan muncul di tampilannya. Seperti ini. Ini tadi project-nya, dan di sini ada untuk layout yang barunya, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari teks 1 sampai teks 9 ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.